Selamat siang, pelajaran kita semua. Perkenalkan, nama itu adalah Mardiana Debbie, pemagang ibu mahasiswi dari Universitas PGRI Palembang, program studi seni pertunjukan. Di sini akan mengajar tentang seni budaya. Seni budaya kita hari ini masuk dalam materi pokok konsep, unsur, prinsip, paham, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Oke, kita Ibu akan membuka untuk bahannya. Oke. Seni rupa menurut para ahli. Pengertian dari seni rupa adalah menurut Aristoteles, seni adalah peniruan terhadap alam, tetapi sifatnya harus ideal. Kalau menurut Plato, seni adalah hasil peniruan alam dengan segala seginya. Menurut para ahli ini bermacam-macam ya, banyak sekali. Tapi kita kelompokkan menjadi satu. Pengertian seni rupa adalah gagasan atau ide manusia yang diekspresikan melalui media dengan menerapkan unsur-unsur berupa titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, dan gelap, terang yang ditata dengan teknik atau cara tertentu sehingga menghasilkan karya seni rupa yang artistik. Artistik itu maksudnya indah, menarik, unik, dan memiliki makna ya. Fungsi-fungsi dari seni rupa yaitu ada bermacam-macam. Yang pertama, fungsi bagi diri sendiri atau individu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Dari kebutuhan rohani itu maksudnya dalam emosi kita, dan bagaimana kita mengekspresikan seni itu dalam kebutuhan rohani kita. Yang kedua, bagi masyarakat. Bagi masyarakat itu ada dua juga, yaitu sebagai media rekreasi dan sebagai media komunikasi. Bermacam-macam ya untuk seni rupa itu. Yang ketiga, dalam bidang pendidikan, yaitu sebagai alat peraga, menambah kepekaan terhadap karya seni rupa, menambah wawasan tentang seni rupa, menambah keterampilan atau kerajinan tangan, menanamkan sikap kemandirian dalam belajar, dan mengembangkan sikap dan kemampuan dalam berkreasi. Yang terakhir, dalam bidang agama, sebagai simbol atau lambang. Nah, seni rupa itu kadang dalam bidang agama itu ada bermacam-macam. Kalau untuk seni rupa sendiri, kita lanjut ke seni rupa dilihat dari fungsinya. Ini seni rupa ada dua ya. Yang pertama yaitu ada seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni itu lebih menitik pada ekspresi jiwa kita. Contohnya lukisan, patung. Yang kedua, seni rupa terapan. Seni rupa terapan itu contohnya ada keramik, ukir kayu, batik, banyak bermacam-macam. Dan pengertian dari seni rupa murni yaitu seni rupa yang hanya mengutamakan fungsi keindahannya saja, tanpa memperhitungkan fungsi pakainya. Seni rupa murni juga dimanfaatkan sebagai media ekspresi atau kreasi dan terapi kita. Contohnya gimana kita melukis. Dari cara kita melukis, mengutik, menarik garis, atau mewarnai nanti, itu sebagai media ekspresi kita. Corak dari seni rupa murni. Ada yang berwujud,
karya seni rupa dengan tipe jenis atau cara pengolahan unsur seni menjadi bentuk ciri khasnya. Itu ciri khas dari corak seni rupa murni. Nah, ini contohnya yang pertama naturalis, yaitu imitasi alam atau pemandangan. Ini pemandangannya, ini naturalisnya. Yang keduanya itu realis, itu menggambarkan segala sesuatu yang ada dan nyata, contohnya lingkungan kita. Kalau enggak tuh model, itu. Ini ada gambarnya. Lanjut kita ke dekoratif. Yang ketiga untuk dekoratif. Dekoratif yaitu karya seni yang memiliki daya atau unsur menghias yang tinggi, tidak menampakkan adanya volume atas keruangan maupun perspektifnya. Itu contohnya dari dekoratif. Yang selanjutnya contoh dari ekspresif, yaitu wujud penuangan ide yang spontan, cepat, dan terkesan emosional dengan bentuk-bentuk yang penuh dengan curahan perasaan yang bersifat tegas dan tepat. Contohnya seperti ini. Nah, ini boleh di screenshot atau boleh dicatat ya, untuk adik-adik sekalian. Selanjutnya ini ada figuratif. Figuratif yaitu corak seni rupa murni yang memiliki wujud atau bentuk berupa figur atau tokoh dari objek alam. Biasanya lebih cenderung pada figur-figur manusia. Ini sendiri contohnya. Ada dua contohnya. Kita lanjut gaya seni rupa murni. Gayanya adalah cara yang pas dalam menunjukkan atau mengekspresikan gagasan dan perasaan ke dalam bentuk karya seni rupa. Ini gayanya ada macam-macam juga. Pertama ada gaya klasik. Gaya klasik ini ada dua cirinya. Dilihat masa sejarah atau zaman kerajaan yang penuh keindahan dan kemegahan. Yang kedua proporsi dan anatominya. Ini gaya dari klasik. Yang kedua ini gaya dari primitif. Itu cirinya tercipta dengan ekspresif, penadahan emosional atau ungkapan perasaan. Yang kedua proporsi, ukuran, bentuk tidak sempurna dan tidak wajar, lugas atau tegas dan apa adanya. Itu gaya dari primitif. Yang selanjutnya itu gaya baru atau modern. Gaya baru atau modern adalah tatanan nilai yang lebih, yaitu bahwa berkarya seni rupa bukanlah sekedar aktivitas fisik atau lahiriah saja, melainkan juga merupakan aktivitas psikis atau batinnya, wujud atau visinya dan seterusnya. Itu gaya baru atau modernnya. Kita selanjutnya itu seni rupa murni berdasarkan bentuknya. Seni rupa murni itu ada dua. Itu yang pertama seni rupa murni 2 dimensi. Yang keduanya seni rupa murni 3 dimensi. Seni rupa murni 2 dimensi yaitu bentuk karya seni rupa yang dikerjakan di atas bidang datar. Nah, maksudnya itu di atas kertas, buku gambar, kanvas, tembok, papan tulis dan lain-lainnya. Dengan ukuran panjang dan lebarnya yang sama. Itu seni rupa 2 dimensi. Untuk seni rupa 3 dimensi yaitu karya seni rupa yang memiliki wujud bentuk keruangan atau volume dan plastisitas sehingga memiliki daya raba pada karyanya dan memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi serta bias dilihat dari berbagai arah. Itu seni rupa 3 dimensi, yaitu patung, instalasi, banyak semuanya macamnya ya untuk 3 dimensi. Kita masuk ke dalam unsur-unsur seni rupa. Ada 7 yang menjadi dasar terbentuknya unsur karya seni rupa. Yang pertama, titik.
Titik adalah unsur seni rupa dua dimensi yang memiliki paling dasar. Titik juga mengembangkan menjadi garis dan bidang. Dari titik juga kita membuat variasi bentuk, ukuran, dan warna sehingga membentuk suatu perwujudan seni rupa. Dari titik kita cara membuat titik itu seperti apa. Yang selanjutnya itu contoh dari lukisan titik itu seperti ini. Titik-titik kecil. Ini membuat buah-buahan, ini membuat paprika. Itu dari contoh dari titik ya. Selanjutnya garis. Garis merupakan barisan titik yang memanjang dan memiliki arah tertentu dengan kedua panjang yang terpisah. Garis juga terbentuk panjang, pendek, tebal, tipis, lurus, lengkung, patah, bergelombang, horizontal, vertikal, diagonal, dan lain sebagainya. Itu dari garis tersebut ya. Contoh garis seperti ini. Horizontal, vertikal, diagonal. Ini horizontalnya tenang, damai, dan pasif. Itu kalau dibilang emosionalnya ya. Kalau diagonalnya seperti ini. Gerakan, dinamika, tak seimbang, gesit, lincah, dan gerak lari. Kalau vertikal cuma lurus aja, satu seperti ini. Vertikal tak bergerak, stabil, lurus, megah, kuat, statis. Itu dari garis. Macam-macam garis juga banyak. Itu tadi yang garis lurus ya. Ini lengkung, busur, lengkung, oval, lengkung, mengapung. Ya, lengkung busurnya seperti ini. Dari garis seperti ini kita bisa membuat sebuah karya seni rupa. Lengkung kubah seperti ini, lengkung mengapung seperti ini. Itu macam-macam dari garis. Nah, menurut wujudnya juga garis dibagi menjadi dua. Garis nyata dan garis semu. Garis nyata itu garis yang dihasilkan dari coretan atau goresan langsung. Sepertinya asal kita gores langsung seperti itu garis nyata. Kalau garis semu itu garis yang muncul karena adanya batas dari satu bidang, warna atau ruang. Contohnya dari sini ke sini. Seperti ada garis bidang atau warna. Itu garis semu. Tidak terlihat. Ini contohnya. Ini. Contoh garisnya. Ini garis nyatanya. Ini garis nyatanya. Coretan atau garis langsung. Dan ini garis semuanya. Bergelombang. Itu garis. Yang selanjutnya. Sudah titik, sudah garis. Sekarang kita masuk ke bidang. Yang ketiga yaitu bidang. Dalam seni rupa dua dimensi terbentuk karena hubungan beberapa garis. Bidang memiliki kesan filosofis, misalnya bidang rata dan lebar, terkesan luas, horizontal, dan tenang. Itu dari bidang. Contoh bentuk bidang. Nih, Ibu kasih contoh bentuk bidang yang biasa kita lihat. Ada yang bentuknya seperti ini, kotak, lonjong, bulat, juga seperti ini, ada yang love juga, seperti itu. Itu bentuk dari bidang. Selanjutnya yang keempat, yaitu bentuk. Bentuk itu ada bentuk yang geometris dan non-geometris. Bentuk geometris itu bentuk yang terdapat pada ilmu ukur meliputi bentuk kubistis, contohnya kubus dan malah, bentuk silinder, contohnya tabung, kursi, dan bola. Ini tadi ya contohnya. Ini contoh dari bentuk bidang. Ini bentuknya non-geometris, bentuknya mirip alam, bentuk manusia, tumbuhan, dan hewan. Ini bentuk-bentuknya. Kalau misalnya ada yang nanya, bentuknya, Bu, kenapa bentuknya ini seperti ini? Nih, bentuknya itu berarti bentuk dari, kalau kubus itu bentuknya kubistis. Itu bentuk dari kubistis ya.
Bentuk juga menurut dimensinya ada dua. Yang pertama 2 dimensi, yang kedua 3 dimensi. Ini bentuk yang 2 dimensi ya, adik-adik. Dan ini bentuk yang 3 dimensi. Selanjutnya warna. Warna adalah kesan yang ditimbulkan oleh pantulan cahaya pada mata. Dalam seni rupa, teori warna dipakai adalah teori warna Brewster yang terkenal dengan teori lingkaran warna. Ini banyak sekali ya. Oke, untuk adik-adik, Ibu akan menjelaskan sampai warna. Apakah ada yang bertanya? Karena waktu kita terbatas, untuk sekarang Ibu akhiri. Untuk adik-adik yang tadi sudah menulis screenshot, boleh disimpan, kita lanjutkan untuk memudahkan kembali. Untuk sekian, terima kasih. Selamat siang. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Untuk adik-adik boleh out kembali ya.